Film dibuka pada tahun 1817 di Jepang. Diperlihatkan ada seorang pria dengan lambang naga di lengannya, bernama Hanjo Asashi, yang memiliki sebuah keluarga berisi istri dan dua anaknya yang masih kecil. Saat itu Hanjo pamit pergi untuk mengambil air di sumur. Namun baru saja ditinggal sebentar, camp tempat mereka tinggal diserang oleh orang-orang tak dikenal. Istri Hanjo yang panik kemudian menyembunyikan anak bungsunya yang masih bayi ke tempat persembunyian. Dan tak lama muncullah seorang pria dengan kekuatan es bernama Bihan yang menghabisi mereka berdua. Hanjo yang mendengar ada teriakan kemudian bergegas pergi ke rumahnya. Melihat kematian istri dan anaknya, Hanjo dengan perasaan marah lalu dengan brutal menghabisi semua musuhnya. Setelah itu, ia mencari Bihan, dalang dari semua kekacauan ini. Ketika telah menemukannya, mereka pun melakukan duel 1 versus 1. Meskipun Hanjo dapat memberikan luka serius kepada Bihan, namun sayangnya ia tak dapat mengalahkannya. Merasa Hanjo telah mati, Bihan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tak selang lama dari kepergian Bihan, Hanjo tiba-tiba bangkit. Lalu dengan diliputi rasa amarah yang tak bisa dibendung, ia pun menggunakan sisa kekuatannya untuk pergi ke Netherland atau neraka untuk menuntut balas dendam kepada Bihan di masa depan. Lalu beberapa saat kemudian datanglah seorang pria berkekuatan petir bernama Lord Raiden yang mengambil bayi Hanjo yang disembunyikan oleh istrinya tadi. Scene beralih ke beberapa abad setelahnya, kita diperlihatkan garis keturunan Hanjo yang bernama Cole yang memiliki istri bernama Ellie dan putrinya bernama Emily. Yang saat itu si Cole juga tengah menggeluti olahraga sebagai atlet petarung MMA profesional. Lalu scene beralih ke Outworld, salah satu dari 6 dunia yang ada di film ini. Kita diperlihatkan Bihan yang sekarang memiliki julukan lain sebagai Sub-Zero, mendapatkan perintah dari pemimpinnya bernama Samsung untuk menghabisi jawara dari Atlam, atau lebih mudahnya kita panggil saja jawara dari bumi. Di sini jawara yang dimaksud yakni orang spesial yang memiliki lambang naga di tubuhnya, disertai dengan kekuatan super yang menjadikan orang tersebut layak untuk mewakili dunianya sendiri. Usut punya usut, Samsung memiliki ambisi untuk menguasai bumi, akan tetapi ada sebuah ramalan mengatakan jika pada pertarungan Mortal Kombat ke-10, jawaranya akan kalah dari bumi, yang membuat ia terpaksa harus menggunakan cara licik dengan menghabisi jawara bumi sebelum terjadi pertarungan Mortal Kombat ke-10. Kembali ke Cole yang telah selesai bertarung. Di situ ada seorang pria bernama Jax yang sempat menonton pertarungan Cole sebelumnya. Jax nampak tertarik dengan lambang naga di tubuh Cole, lalu menyuruhnya untuk menunjukkannya. Jax pun bertanya di mana Cole membuat tato tersebut. Namun di situ si Cole mengatakan jika itu bukanlah tato, melainkan tanda lahir. Sehabis itu Cole mengajak putri dan istrinya pergi ke sebuah minimarket. Dan tanpa disadari oleh Cole, Jax mengikuti mereka sedari tadi. Lalu tak lama tiba-tiba suhu di tempat itu menurun drastis, dibarengi kemunculan Sub-Zero yang muncul secara tiba-tiba. Bergegas, Jax datang menolong Cole beserta keluarganya, dan di dalam perjalanan Jax menunjukkan lambang naga di tubuhnya sama seperti yang dimiliki oleh Cole. Ia pun menjelaskan mengenai Sub-Zero, jawara dari Outworld, yang akan mengincar mereka berdua hingga mati. Tak selang lama, Sub-Zero mampu mengejar mereka, sehingga Jax turun dari mobil untuk menghadapi Sub-Zero seorang diri, agar Cole dan keluarganya punya waktu untuk menyelamatkan diri. Jax pun berpesan kepada Cole untuk pergi ke suatu tempat bernama West Washington untuk memintanya menemui temannya bernama Sonya Blade. Terjadilah duel Jax versus Sub-Zero. Meskipun Jax merupakan tentara yang telah melakukan 6 dinas militer, namun hal itu belum cukup untuk mengalahkan Sub-Zero yang memiliki kemampuan super, sehingga beralih ke Cole yang mengantarkan istri dan putrinya ke rumah terlebih dahulu sebelum ia pergi ke West Washington. Lalu singkat cerita, sesampainya di West Washington, Cole tiba-tiba dikejutkan oleh seorang perempuan yang menyergapnya dari belakang. Yang rupanya perempuan itu ialah Sonya Blade, teman dari Jax sekaligus orang yang ia cari sebelumnya. Sonya kemudian mengantarkan Cole ke tempat persembunyiannya. Di situ Sonya menjelaskan mengenai identitasnya yang merupakan seorang angkatan militer sama seperti Jax. Dulu Sonya dan Jax pernah ditugaskan
untuk menangkap buronan. Akan tetapi rupanya buronan tersebut bukanlah buronan biasa. Ia memiliki kekuatan super serta lambang naga di tubuhnya. Dan dengan sekejap tim regunya dibantai habis oleh buronan tersebut. Namun untungnya pada akhirnya Jax dapat mengalahkan buronan itu. Dan lambang naga yang ada di tubuh buronan itu berpindah ke tubuh Jax. Lalu semenjak hari itu Sonya dan Jax melakukan penelitian mengenai lambang naga itu. Yang setelah selama 7 tahun melakukan penelitian, mereka pun mendapatkan hasil. Jika orang yang memiliki lambang naga diketahui akan menjadi orang terpilih untuk menjadi jawara mewakili bumi dalam pertarungan yang disebut Mortal Kombat. Oleh sebab itu, Sonya dan Jax berencana untuk mengumpulkan para jawara di bumi. Namun naasnya, kebanyakan dari mereka telah dihabisi oleh komplotan Sub-Zero. Kini tersisa Jax, Cole, dan Kano yang merupakan penjahat kelas kakap. Dalam pembicaraan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk tak terlihat, sehingga ini yang terjadi. Setelah mereka berhasil mengalahkan makhluk tersebut, Sonya bergegas mengambil beberapa kertas untuk mencari tahu keberadaan kuil Raiden, tempat di mana para jawara dilatih untuk turnamen Mortal Kombat. Namun karena kurangnya informasi, Sonya tak dapat menemukan keberadaan kuil tersebut. Tapi untungnya di situ Keno tahu keberadaan kuil itu dan mau mengantarkan mereka berdua dengan syarat Sonya harus membayar 3 juta dolar. Singkatnya, pagi harinya mereka bertiga pergi menaiki pesawat hingga sampailah ke gurun pasir. Di jalan, Keno terus-menerus bersikap menyebalkan hingga membuat Sonya kesal, dan terjadilah pergelutan. Tak lama mereka kedatangan seorang pria berkekuatan api bernama Liu Kang, yang nampaknya tahu maksud dan tujuan Cole dan yang lainnya ke tempat ini. Liu Kang pun mengantarkan mereka semua ke kuil Raiden. Di sana mereka bertemu Jax yang ternyata masih hidup meski dalam keadaan sekarat. Sehabis itu Liu Kang menuntun mereka menemui Lord Raiden, sang penjaga terhebat. Di situ Lord Raiden nampak kecewa melihat jawara di hadapannya terlihat lemah dan kurang persiapan untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat. Usut punya usut, diketahui jawara dari bumi telah mengalami 9 kali kekalahan. Dan jika bumi mengalami 1 kekalahan lagi, maka Outworld sudah dipastikan akan menguasai bumi dan memperbudak manusia. Cole yang mendengar hal itu meminta Lord Raiden untuk mengajari mereka semua. Beberapa saat kemudian, Sub-Zero datang ke kuil mereka. Liu Kang yang menyadari kedatangannya kemudian melakukan serangan. Ketika Liu Kang hendak dihabisi oleh Sub-Zero, datanglah sepupunya bernama Kung Lao yang menyelamatkannya. Tak lama dari itu, Shang-Tsung dan Mileena juga datang ke tempat itu. Lalu kemudian Shang-Tsung memerintahkan Sub-Zero dan Mileena menyerang mereka semua. Namun untungnya Lord Raiden datang tepat waktu, dan dengan kekuatan petirnya ia membuat dinding barrier yang tidak dapat ditembus oleh Shang-Tsung dan yang lainnya. Sehingga Shang-Tsung dan anak buahnya pun terpaksa menunda serangan mereka terhadap para jawara dari bumi. Selepas itu, Liu Kang dan Kung Lao mengajari Cole dan yang lainnya untuk mengeluarkan arkana milik mereka. Arkana yang dimaksud yaitu energi yang berasal dari jiwa mereka. Namun di situ, Sonya yang tak memiliki lambang naga di tubuhnya tidak diperbolehkan mengikuti latihan. Sonya pun pergi dari tempat itu dan menemui Jax yang baru sadar dari komanya dan mendapati tangannya yang putus telah diganti menggunakan semacam tangan robot. Di arena latihan, Cole sparring dengan Kung Lao, sementara Keno sparring dengan Liu Kang. Namun sayangnya mereka berdua masih tak dapat mengeluarkan arkana mereka. Sehabis latihan, Cole yang terluka diobati oleh Liu Kang. Cole yang masih bingung tentang cara mengeluarkan arkana miliknya, kemudian bertanya kepada Liu Kang tentang bagaimana cara Liu Kang dulu dapat mengeluarkan arkana miliknya. Dan di situ Liu Kang pun menceritakan kisah hidupnya. Jika dulunya Liu Kang merupakan anak jalanan biasa yang tak memiliki lambang naga, sampai suatu ketika ada seorang master yang membawa dan memasukkannya ke akademi. Disitulah ia bertemu dengan Kung Lao dan Lord Raiden. Lalu ada momen ketika ia bertemu dengan seorang anak yang memiliki lambang naga. Ia pun langsung mengalahkannya dan menghabisinya. Kemudian lambang naganya berpindah kepadanya. Dan semenjak hari itu, ia dapat mengeluarkan arkana miliknya. Pada malam harinya mereka makan malam bersama. Di situ Kung Lao dengan sengaja memancing emosi Keno dengan memanggilnya anjing. Keno yang kesal lalu tiba-tiba dari bola matanya keluar laser mematikan. Akhirnya Keno dapat mengeluarkan arkana miliknya. Keesokannya, Cole melanjutkan latihannya dengan menerima pukulan bertubi-tubi dari Keno. Namun karena Cole masih tak dapat mengeluarkan arkana miliknya, alhasil Lord Raiden memutuskan untuk memulangkan Cole dengan menggunakan portal petir karena menganggap Cole tak layak mengikuti pertarungan Mortal Kombat.
Di sisi lain, di Outworld diperlihatkan Samsung menambah jumlah pasukannya yang bernama Nitara, Cabal, dan Jenderal Reiko. Mereka semua berkumpul untuk mendiskusikan cara menembus perisai petir milik Lord Raiden. Di situ, Cabal mengajukan ide cemerlangnya untuk menghasut Keno, yang kebetulan ia dan Keno kenal satu sama lain. Singkat cerita, Cabal datang ke kuil Raiden untuk menemui Keno. Di situ Cabal menghasut Keno untuk bekerja sama dengannya, dan sebagai imbalannya Keno akan mendapatkan uang yang tak terhitung jumlahnya. Keno yang mendengar hal itu pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Keno lalu disuruh Cabal untuk menghancurkan tongkat yang menjadi inti dari perisai petir milik Raiden. Alhasil, karena perisainya telah hancur, Samsung dan pasukannya langsung menyerbu kuil itu. Terjadilah pertarungan antara mereka, Jax melawan Jenderal Reiko, Sonya melawan Mileena dan Keno. Liu Kang melawan Cabal, dan Kung Lao melawan Nitara. Sementara itu di sisi lain, Cole yang berada di rumahnya juga nampak mengalami serangan dari bangsa Outworld bernama Prince Goro. Nampak di situ Cole kewalahan menghadapi Goro yang memiliki badan besar, dan di momen Cole hendak dihabisi oleh Goro, istrinya pun datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi hal itu malah membuat Goro menjadi kesal dan mengubah targetnya, sehingga istri dan anaknya Cole pun menjadi sasaran Goro. Cole yang melihat istri dan anaknya dalam keadaan terancam, kemudian tiba-tiba ia dapat membangkitkan arkananya, sehingga ini yang terjadi. Di kuil Raiden, Jax berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka momen ini membuat arkana di dalam dirinya muncul. Karena itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Lord Raiden kemudian datang ke arena dan memanggil Cole kembali. Cole pun kembali ke kuil Raiden. Lord Raiden lalu mencoba membawa para jawarnya untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegah Cole. Kung Lao lalu datang menyelamatkannya, tapi tanpa disangka Samsung langsung menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya namun terlambat. Kung Lao meningsoi disedot oleh Samsung. Para jawara bumi kemudian dibawa oleh Lord Raiden ke dalam ruang hampa, tempat di mana para anak buah Samsung tidak akan bisa menemukan mereka. Di sini Liu Kang nampak sedih melihat Kung Lao dihabisi oleh Samsung. Jax pun bertanya mengapa ia tak menyelamatkannya. Lord Raiden pun menjelaskan kalau semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Lord Raiden memang bertugas menjadi pelindung bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lainnya untuk berjuang. Lord Raiden kemudian memberikan sebuah kunai peninggalan Hanzo Hasashi kepada Cole. Cole lalu memiliki ide. Dia meminta bantuan Lord Raiden untuk memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jax akan melawan Jenderal Reiko, Sonya melawan Keno, Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan Cabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara yang lainnya. Dan pertarungan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Jax berhasil mematahkan palu milik Jenderal Reiko dan mengajarnya bertubi-tubi hingga meningsoi. Di tempat lain, Sonya mengajar Keno di dalam gelap. Ia mengajar Keno bertubi-tubi dan melempar sesuatu ke wajah Keno hingga membuatnya tak dapat menembakkan laser dari matanya. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan patung kecil ke wajah Keno. Keno pun tumbang. Alhasil, lambang naga berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang melancarkan tendangan 1000 bayang hingga membuat Cabal terlempar ke dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar Cabal hingga hancur. Di sisi lain, Cole tengah berhadapan dengan Mileena yang marah. Tak lama datang Sonya yang membantunya dengan menembakkan tinju lasernya. Mileena pun mati seketika. Nampaknya Sonya bisa langsung membangkitkan arkananya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi istri dan anaknya Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul dengan memperlihatkan gelang milik anaknya Emily. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke sebuah gym yang membeku. Cole yang melihat istri dan anaknya membeku pun marah dan langsung mengajar Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak itulah Cole mengeluarkan kunanya untuk menyerang Sub-Zero. Namun Sub-Zero dapat membalikannya ke diri Cole. Cole pun menahan kunanya sendiri dengan tangannya sampai berdarah. Tidak disangka, kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu rupanya ialah Hanzo Hasashi, yang saat ini berwujud Scorpion, yang bangkit kembali untuk menuntut balas dendam. Dua ninja terkuat itu pun bertarung.
Scorpion memperlihatkan wajahnya kepada Sub-Zero. Sub-Zero kemudian mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Cole pun ikut membantu Scorpion mengalahkan Sub-Zero. Sub-Zero yang kewalahan, dia kemudian membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole, namun Cole malah menghajarnya. Sementara itu, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit kembali. Saat Sub-Zero diam tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan menyeburkan api dari mulutnya, membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion kemudian memberi pesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunan Scorpion kemudian memberi pesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunan Shirayuu dan kemudian pergi. Rekan-rekan Cole lalu mendatanginya. Lord Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang tewas. Dan tidak disangka, Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Lord Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke Outworld. Di hadapan yang lain, Lord Raiden kemudian mengatakan kalau pertarungan mereka belum berakhir. Ia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi, namun Cole menolak untuk bertarung dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan film pun tamat.